selama saya studi saya di Universitas Indonesia, yaitu hari ini saya akan membawakan bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah wajah dengan emosi yang kita bisa pilih dengan menggunakan generative adversarial network. Oke, saya mulai. Nah, outline saya untuk siang ini adalah pertama, saya akan mulai dari pendahuluan mengenai apakah itu facial image dan bagaimana kegunaannya di dalam bidang, terutama di bidang riset. Nah, setelah itu kemudian melihat berikutnya saya akan menjelaskan mengenai image translation, yaitu salah satu aplikasi dari GAN yang kini banyak digunakan dan juga banyak mengalami perkembangan di dalam berbagai riset. Dan kemudian di berikutnya saya akan menjelaskan model yang telah saya kembangkan sebelumnya sewaktu riset saya di UI dengan judul Unit Conditional GAN atau biasa saya singkat dengan UCGAN. Kemudian dari situ saya akan tampilkan bagaimana saya melatih model ini. Kemudian nanti saya juga akan memperlihatkan sedikit demo dari saya tentang bagaimana saya dengan menggunakan Google Colab, bagaimana saya melatih model saya. Nah, kemudian dari situ nanti saya akan tampilkan sejumlah hasil-hasil yang telah saya kumpulkan dan analisa-analisa yang telah saya dapatkan dari performance model saya ini. Kemudian dari situ akan saya akhiri dengan konklusi. Kemudian dari situ saya akan juga paparkan berbagai macam approach yang mungkin Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk mungkin bisa melanjutkan dari UCGAN yang telah saya develop ini. Baik, pertama saya akan masuki bagian pendahuluan. Nah, jadi facial emotion atau yang biasa kita sebut sebagai emosi wajah adalah salah satu bentuk data yang kini juga menjadi salah satu subjek riset di berbagai macam bidang, selain di bidang psikologi dan juga bahkan sekarang juga di bidang ilmu komputer juga banyak berbagai macam riset mulai melibatkan data-data yang berkaitan dengan facial emotion. Nah, tapi bahkan dengan berkembangnya bidang machine learning dan deep learning ini, kebutuhan akan data dan yang termasuk dengan data emosi wajah ini semakin meningkat, dan sekarang kita bahkan membutuhkan untuk deep learning itu bahkan bisa mencapai 10.000 data untuk bisa menghasilkan sebuah model yang dapat belajar dengan baik. Akan tetapi salah satu hambatan yang sering dihadapi saat kita ingin mengoleksi atau ingin membuat sebuah kumpulan data emosi wajah adalah beberapa diantaranya adalah pertama, kita tidak bisa menggunakan satu subjek saja. Kita pasti butuh sekitar 5 atau 10 subjek berbeda untuk menghasilkan variasi yang cukup di dalam satu data kita. Selain itu juga setelah itu juga untuk menghasilkan, untuk dari satu subjek itu saja kita untuk menghasilkan sejumlah emosi itu dibutuhkan waktu. Jadi terkadang di dalam di dalam koleksi data emosi wajah ada yang dikenal dengan post expression atau spontaneous expression, di mana itu di mana si subjeknya itu menampilkan emosinya itu apakah dengan disuruh kita dikasih clue apakah emosi marah maka tampilkan marah, atau misalkan kita ingin melihat apakah secara spontan emosi natural spontan dari si subjeknya itu. Nah, itu juga dia memakan waktu yang tidak sebentar juga, dia butuh waktu yang cukup lama. Nah, setelah kita dapatkan data dari situ juga memvalidasi dan juga membersihkan datanya juga ada tahapnya lagi.
sehingga dari data yang telah kita dapatkan untuk bisa langsung digunakan misalkan di dalam model deep learning itu tidak bisa serta-merta langsung begitu saja. Maka dari itu, dari ketiga poin itu akhirnya berujunglah pada besarnya cost yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah koleksi data emosi wajah. Bahkan dengan kalau misalkan kita ingin mengaugment saja, kita ingin misalkan kita sudah punya koleksi nih, kemudian mau kita augment, mau kita tambah agar lebih banyak, agar cukup untuk model kita. Itu saja Mas memakan cost yang tidak sedikit juga. Nah, maka dari itu sewaktu riset saya di UI, saya memutuskan bagaimana kalau kita menggunakan GAN untuk membantu mengaugmentasi data emosi wajah yang sudah kita miliki. Jadi misalkan kita punya katakanlah 100 data wajah. Nah, itu bisakah kita dengan GAN ini kita bisa augment sehingga bisa menjadi cukup banyak, misalkan bisa kita 10 kali lipat jadi misalkan dari 100 kita bisa tingkatkan menjadi 10.000 atau misalkan menjadi 100.000. Karena biasanya kebutuhan untuk deep learning itu kan dia tidak sedikit, datanya tidak bisa sedikit, butuh banyak dan bervariasi. Maka dari itu saya putuskan untuk kemudian menggunakan image translation ini di dalam riset saya. Nah, untuk berikutnya, nah sedikit overview. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu sudah beberapa sudah ini ya, sudah mengikuti yang sesi pagi tadi oleh Pak Risman. Jadi saya sedikit overview sedikit ya. Jadi GAN atau Generative Adversarial Network adalah sebuah deep learning framework yang dipropose oleh Goodfellow dan rekan-rekannya pada sebuah paper di NIPS 2014, di mana dengan model ini kita bisa dengan framework ini kita bisa menghasilkan sebuah model yang bisa mengenerate data dengan kualitas yang menyerupai dari distribusi data training yang telah dipelajarinya. Nah, dari tahun 2014 ini, GAN telah mengalami berbagai macam telah digunakan dalam berbagai macam aplikasi, mulai dari image, bahkan sudah mulai masuk ke teks, dan bahkan sudah bisa menghasilkan suara atau voice dengan kualitas yang bisa comparable dengan data asli. Nah, kemudian bagaimana melatih model GAN ini? Jadi inti ide dari training GAN ini kita menyebutnya sebagai adversarial training, atau kalau misalkan di bahasa Indonesia kan itu seperti pelatihan dengan menggunakan lawan main gitu. Jadi di dalam GAN kita punya dua model utama. Jadi ada model generator atau yang biasa kita panggil dengan model G, dan juga model diskriminator. Nah, jadi generator di sini, jadi model generator di sini tugasnya adalah untuk dengan menggunakan random noise yang menjadi input dari model generator itu, dia mampu menghasilkan sebuah data. Nah, kemudian dari diskriminator ini, dia tugasnya adalah jika diberikan sebuah data, dia bisa menentukan apakah data ini adalah data asli dari distribusi data training yang dimiliki, ataukah ini data palsu dari tempat lain, misalkan seperti dari yang dihasilkan oleh generator. Nah, dari situ melatih GAN-nya kita saling berlawanan. Jadi si generator menghasilkan sampel-sampel data palsu, kemudian setelah dicampur dengan data-data asli, kita berikan kepada diskriminator untuk ditentukan yang mana yang asli, mana yang palsu. Nah, mana asli, mana palsu ini nanti kemudian menjadi feedback balik ke dalam generatornya untuk menghasilkan data yang lebih baik. Nah, dari situ dia menghasilkan lagi. Nah, begitu seterusnya looping di dalam proses adversarial training yang digunakan dalam
GAN ini. Nah, jadi intinya sebenarnya inti dari training bagaimana melatih GAN itu adalah menjadi ada seperti ini. Nah, kini aplikasi dari GAN bahkan sudah berbagai macam, dari yang awalnya kita cuma berusaha mampu untuk menghasilkan sebuah gambar sintetik dengan kualitas yang menyerupai dengan data asli. Sekarang kita bahkan sudah mulai masuk ke ranah speech dan bahkan ranah natural language, di mana dari yang telah saya lihat bahkan sekarang sudah ada sebuah model GAN yang mampu menghasilkan text to speech, di mana kita kasih input berupa teks dan dia bisa mengenerate speech dengan kualitas yang kalau didengar ya, udah cukup bagus, bahkan hampir menyerupai dengan state of the art dari text to speech yang kini banyak digunakan seperti di Google dan di Microsoft. Nah, selain itu juga bahkan di dalam computer vision sendiri pun GAN ini telah berkembang banyak, mulai dari cuma menghasilkan gambar saja. Sekarang dia bisa melakukan translate dari gambar ke gambar baru. Jadi misalkan kalau misalkan Bapak Ibu punya gambar, misalkan gambar kuda, nah kemudian Bapak Ibu mau dikonversi ini ke gambar, misalkan ke gambar zebra. Nah, itu dengan image dengan model GAN kita bisa menggunakan model GAN yang telah ada untuk melakukan translasi itu dari kuda ke menjadi zebra, dan begitu juga kebalikannya. Nah, dari situ juga berbagai macam. Misalkan juga kita punya sebuah gambar nih dengan kualitas resolusi yang kecil, misalkan 256 kali 256 pixel lah. Kemudian kita ingin perbesar lah menjadi misalkan 4K atau misalkan 1080. Nah, itu dengan GAN kita bisa generate itu. Jadi dengan kita masukkan image dengan resolusi yang kecil, kita bisa generate image dengan kualitas yang dengan resolusi yang besar dan kualitas yang juga bagus. Itulah sekarang melihat kapabilitas dari GAN itu banyak riset di bidang computer vision juga bahkan banyak mulai melibatkan GAN sebagai model atau frameworknya. Nah, kemudian setelah dari 2014 paper di 2014 itu muncullah pertanyaan, oke lah misalkan kita train model GAN ini, kemudian ingin kita misalkan generate gambar-gambar rumah. Bagaimana kalau misalkan kita mau menghasilkan rumah yang spesifik, misalkan rumahnya itu punya jendela 2, atau misalkan rumahnya itu dindingnya kayak dinding batako, bukan dinding putih. Nah, dari situlah pada tahun yang sama juga Mirza dan Ozinderong mempropos sebuah model GAN yang bernama conditional GAN, di mana kita bisa menambahkan sebuah informasi baru yang biasa kita sebut sebagai conditional information ke dalam input dari GAN kita. Nah, dengan input kondisi itu kita bisa suruh nih si model generatornya nih, oh saya misalkan mau generate rumah, oh saya mau rumahnya punya jendela 2, punya teras, atau misalkan atapnya warna hitam. Nah, itu kita bisa dengan kita tambahkan informasi tambahan saat di inputnya, saat kita menginput noise kita ke dalam generator tersebut, dan juga pas selama training itu dengan kita tambah kondisi itu di dalam sebelum masuk ke diskriminator, agar diskriminatornya juga bisa mempelajari selama proses training ini. Nah, kemudian di tahun 2017 muncullah paper yang pertama yang saya lihat, dia mempropos bahwa dia yang pertama kali
mengenalkan istilah image translation dengan GAN. Jadi pada tahun 2017, Isola et al., Philip Isola dan rekan-rekannya, dia menghasilkan sebuah model GAN baru dengan nama Pix2Pix, yang dimana dia mengambil ide dari conditional GAN. Tapi bedanya, kondisinya ini bukan cuma kayak kalau misalkan di SIGAN, karena dia masih cuma label gitu. Misalkan teras, atau misalkan kategori, misalkan kalau misalkan menggunakan data MNIST, kita misalkan yang hasilkan angka 1. Nah, sedangkan kalau di dalam image, dalam Pix2Pix ini, kondisinya itu adalah input image yang ingin kita ubah. Jadi misalkan seperti gambar sini. Jadi misalkan kita punya outline lah. Kita punya outline, teras, misalkan bangunan yang ingin saya generate gambarnya itu seperti ini, terasnya seperti ini berderet, kemudian dia berapa lantai, kemudian pintu utamanya seperti apa. Nah, itu yang menjadi kondisi masuk di dalam generatornya. Dengan tetap menambahkan noise dan seperti di dalam GAN asli, kita bisa generate nih hasil translate dari image yang di input menjadi sebuah image dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, dari situlah mulai dilihat berbagai macam, ternyata dengan input berupa image pula kita bisa menghasilkan image lain. Jadi beberapa eksperimen yang di dalam paper ini dia menghasilkan misalkan Bapak Ibu seperti inilah, misalkan Bapak Ibu punya foto hitam putih nih, foto keluarga yang udah lama, yang sudah agak buram, udah warna kuning, masih ini misalkan masih hitam putih. Misalkan Bapak Ibu mau agar fotonya itu kelihatan lebih cerah gitu, lebih berwarna gitu. Nah, jadi dengan GAN ini kita bisa buat model kita itu untuk mempelajari bagaimana sih cara memberikan warna kepada foto hitam putih agar terlihat lebih berwarna, lebih cerah gitu. Nah, satu-satunya adalah dari sini. Salah satu eksperimen dari mana dia memberikan input black white image, menjadi dia dapat menghasilkan image yang sama tapi dengan kualitas color yang cukup bagus. Nah, selain itu juga bahkan ada beberapa eksperimen menggunakan Pix2Pix ini yang dia bahkan bisa mengubah sebuah foto lingkungan lah, foto alam gitu, menjadi misalkan yang misalkan kita inginkan. Jadi misalkan Bapak punya misalkan kita punya foto lingkungan, foto alam seperti inilah, foto alam misalkan dalam kondisi masih musim salju gitu, semuanya masih serba putih, masih warna masih apa gitu. Misalkan kita ingin menghasilkan foto dari scene atau alam yang sama, dari lingkungan yang sama, tapi dalam kondisi misalkan musim panas atau musim semi gitu. Ya, jadi dengan data yang cukup, dengan training yang cukup, kita bisa buat model GAN seperti itu dengan menggunakan Pix2Pix yang dia bisa menghasilkan translasi dari misalkan foto musim salju menjadi foto musim semi. Itulah, jadi dari situ mulai terbuka banyak istilahnya banyak opportunity dalam bidang image translation dengan menggunakan GAN ini. Nah, dari situlah saya melihat opportunity ini untuk kemudian saya gunakan di dalam kasus saya, yaitu bagaimana mengaugmentasi data citra wajah yang menampilkan emosi untuk dari misalkan input wajah netral bisa menghasilkan wajah emosi. Nah, saya awalnya berangkat dari Pix2Pix. Jadi Pix2Pix dia istilahnya dia ekstensi dari si conditional GAN, di mana dia dia sebuah generator
kita berikan sebuah input kondisi, dia bisa menghasilkan sebuah output berdasarkan dari kondisi itu. Akan tetapi di kasusnya saya itu image yang di kasus saya itu kondisinya itu tidak cuma satu. Kondisinya itu jadi inputnya sama seperti di dalam Pix2Pix. Saya ada butuh saya inputnya adalah sebuah image. Jadi misalkan saya punya foto wajah teman saya yang menampilkan wajah netral, kemudian saya ingin generate bagaimana sih kalau wajahnya itu di generate ke dalam bentuk misalkan senang atau sedih. Nah, tapi di situ saja tidak cukup. Saya mesti menambahkan sebuah kondisi tambahan lagi di mana nanti dengan kondisi ini saya bisa kontrol nih generatornya. Saya bilang, generator, saya maunya wajah orang ini wajah orang senang, wajah orang sedih. Nah, dari situlah kemudian saya kemudian mempropos yang namanya unit conditional gun atau UC gun. Jadi UC gun ini yang telah saya develop sama riset saya di UI. Dia adalah sebuah ekstensi, kalau menurut saya ini seperti pengembangan lebih lanjut dari Pix2Pix. Jadi inputnya dari, kalau misalkan Pix2Pix inputnya cuma image, kemudian masuk ke generator, kemudian keluar jadi image lain lagi. Kalau di saya image ini kemudian konsepnya sama seperti gun, conditional gun, image, kemudian ditambah kondisi emosi yang ingin saya generate dari image tersebut, barulah masuk generator dan kemudian menghasilkan image dari image yang mirip sesuai dengan yang input itu, tapi menampilkan wajah emosi yang saya inginkan. Misalkan dari wajah perempuan ini, saya ingin dia, tolong tampilkan wajahnya dalam bentuk happy. Nah, wajah perempuan ini kemudian dengan label happy ini saya gabungkan, masuklah ke dalam generator, kemudian nanti diproses, kemudian dihasilkanlah, di-generate lah wajah dari perempuan tersebut dengan menampilkan emosi yang happy. Nah, arsitektur dari ini saya, dari model UC gun saya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Pix2Pix. Jadi saya menggunakan sebuah deep convolutional network. Jadi deep convolutional network itu adalah dia seperti model CNN seperti biasa, convolutional neural network. Akan tetapi di sini pertama saya tidak menggunakan fully connected layer yang di terakhir yang biasa digunakan sebagai classifiernya. Nah, di sini saya cukup menggunakan layer konvolusinya saja. Kemudian saya sambung lagi dengan layer dekonvolusinya. Jadi pertama di sini terlihat yang atas ini adalah arsitektur generatornya. Jadi saat image yang sudah dilengkapi dengan informasi kondisinya itu dibawa masuk, dia akan melalui proses konvolusi layaknya seperti CNN sampai pada satu dimensi tertentu. Kemudian saya lanjutkan dengan kebalikannya, saya expand dengan dekonvolusi. Nama lainnya adalah dekonvolusi atau transpose convolution. Nah, dari situ saya extend lagi untuk menghasilkan gambar dalam bentuk yang berbeda. Nah, di sini tapi di sini arsitekturnya selain dengan menggunakan arsitektur yang hampir mirip menyerupai seperti kayak seperti decoder encoder ini, saya tambahkan skip connection agar nanti dia bisa tetap belajar. Jadi ada informasi yang bisa membantu dalam saat proses expand ke image barunya gitu. Nah, kemudian di diskriminatornya saya menggunakan arsitektur yang sama. Jadi saya menggunakan seperti convolutional, menggunakan convolutional network juga. Hanya saja di sini mengikuti dari Pix2Pix, saya nggak menggunakan
pertama saya nggak menggunakan ininya fully connected-nya yang untuk classifier-nya, dan yang kedua di sini saya cuma sampai pada satu resolusi tertentu, karena di dalam pix-to-pix itu dia dibuktikan kalau dia sampai terlalu kecil ke misalkan 1x1 outputnya, model GAN saat ini dalam menghasilkan gambar dengan kualitas yang bagus di dalam resolusi yang cukup tinggi. Nah, di sini saya tidak mengambil style GAN secara keseluruhan, tapi saya mengambil salah satu metode yang dikenalkan di dalam style GAN itu, di mana kita bisa tambahkan kondisinya itu dengan cara menggunakan sebuah operasi yang namanya itu adaptive instance normalization, di mana kita anggap kondisinya itu sebagai sebuah fungsi matematik. Jadi di sini kondisinya itu kita pecah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kondisi scaling conditionnya, dan yang kedua adalah bias conditionnya. Nah, jadi di dalam style GAN ini setiap data yang masuk kemudian dikondisikan dengan menggunakan fungsi dengan menggunakan persamaan fungsi ke scaling dikali dengan conditionnya, scaling dikali dengan datanya ditambah dengan bias bias dari kondisinya. Nah, itu dari situ style GAN membuktikan bahwa dengan cara seperti ini itu sangat membantu model untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya diinginkan untuk di-generate oleh si generatornya, oleh inputnya. Maka dari itu saya ambillah metode itu, kemudian saya masukkan ke dalam UC GAN saya, di mana jadi pertama di sini saya punya sebuah input. Jadi sebuah input image. Untuk saat ini saya masih menggunakan image grayscale karena operasinya masih cukup mudah untuk diimplementasi dengan menggunakan image dengan dimensi image seperti ini. Kemudian dari situ pertama yang saya lakukan adalah tensor product, atau yang saya sebut sebagai Hadamard product. Jadi pertama saya dari label yang saya tambahkan, dari label yang saya inputkan, pertama saya ubah ke dalam sebuah bentuk embedding dengan menggunakan operasi embedding. Dari situ kemudian saya split hasil embedding itu, di mana nanti yang satu akan menjadi scale faktornya, dan yang kedua menjadi, yang pertama sini adalah scale matriksnya, yang kedua di sini adalah menjadi bias matriksnya. Scale matrix ini kemudian saya operasikan seperti di dalam sini, di mana saya kalikan dengan menggunakan operasi product. Sini saya menggunakan Hadamard product, yang kemudian hasil dari sini kemudian digabung lagi dengan bias faktornya, dengan menggunakan, saya di sini menggunakan channel wise averaging, berbeda dengan yang ada di dalam adaptif ini, di mana dia cuma menjumlahkan, sedangkan kalau saya di sini saya mengambil rata-rata dari hasil penggabungan kedua matriksnya itu. Kemudian dari sinilah hasil yang image yang telah termodifikasi ini kemudian nanti yang akan masuk ke dalam modelnya, baik ini di dalam generatornya atau nanti akan masuk ke diskriminatornya. Nah, dari sini akan saya tampilkan sedikit bagaimana saya melakukan training dari model saya ini, dan setelah ini akan saya tampilkan bagaimana hands-on demonya dari model saya ini. Nah, jadi untuk melatih model GAN ini, otomatis kan saya pasti memerlukan
dataset emosi wajah. Jadi sedangkan yang saya lihat satu dataset emosi wajah itu dia cuma hanya mampu dari satu data itu saya mampu mendapatkan sekitar 60-50 data itu per emosi, sedangkan yang saya butuhkan adalah banyak. Maka dari itu saya gabungkan dari 6 data emosi wajah untuk dari 5 dataset emosi wajah dengan 6 kelas emosi wajah yang saya gunakan, yaitu emosi wajah dasar seperti angry atau marah, jijik atau disgust, takut atau fear, happy atau senang, sad atau sedih, kemudian surprise atau terkejut. Jadi dengan standar itu saya gabungkan yang kemudian saya dapat 5 dataset ini. Dataset CK+, dataset Jave, dataset MUG, dataset DISVA+, dan dataset BP4T. Dari sini saya kumpulkan semuanya, kemudian saya fokuskan datanya, saya fokuskan image-nya cuma di wajahnya saja. Jadi saya capture wajahnya saja dari setiap 6 emosi ditambah dengan data emosi netral yang akan menjadi input. Kemudian saya bersihkan, saya ubah ke bentuk grayscale, kemudian saya siapkan untuk data training saya. Nah, di sini loss function yang saya gunakan tidak berbeda jauh dengan yang ada di dalam Pix2Pix. Jadi di Pix2Pix itu dia masih menggunakan loss min max seperti yang ada di dalam GAN Generative Adversarial Network yang pada tahun 2014, di mana di sini dia ada 2 loss yang dihitungnya. Pertama adalah loss adversarial atau loss GAN-nya. Yang kedua adalah loss dari pixel loss-nya. Di sini pixel loss di sini dia membantu mendorong modelnya untuk menghasilkan gambarnya itu dengan kualitas yang cukup bagus lah kualitasnya. Nah, di sini jadi di sini loss GAN-nya itu sama seperti yang telah dijelaskan di punishment sebelumnya, di sesi sebelumnya, dengan menggunakan min max antara jadi ada estimasi dari log dari diskriminator terhadap input kondisionalnya. Jadi di sini fungsi CX givennya di sini adalah metode yang saya tambahkan, yaitu kondisi input di mana X-nya ini tergantung dari label emosi yang saya berikan. Kemudian juga ditambah dengan estimasi dari log 1 minus D kalau misalkan diberikan adalah input dari generatornya. Nah, yang kedua adalah loss yang kedua adalah pixel loss, di mana dia menghitung besar perbedaan pixel antara image yang telah saya generate dengan ground truth-nya. Jadi karena kan saya memiliki dua data nih, antara wajah netral kemudian wajah netral. Misalkan saya punya satu subjek perempuan, saya punya wajah netral yang akan menjadi input, dan yang kedua adalah wajah emosi dari perempuan tersebut. Nah, dengan menggunakan pixel loss ini akan membantu generator untuk belajar seberapa dekatkah hasil dari model saya ini terhadap dengan ground truth dari emosi yang diinginkan. Jadi di sini saya menghitungnya dengan menggunakan MAE antara dari data asli dari ini, dari distribusi data training yang ada, kemudian dibandingkan dengan hasil generated dari subjek yang sama, tapi diberikan dengan emosi yang saya sesuai dengan yang ada berikan. Nah, di sini di sini saya tambahkan lambda, yaitu seberapa kuatkah loss yang pixel loss ini dengan skor dengan nilai 10.
Kemudian dari sini saya latih dengan menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,002 dengan beta 1-nya 0,5 dan beta 2-nya 0,999. Nah, setelah ini nanti saya akan tampilkan sedikit hasil dari hasil dari penelitian saya. Kemudian dari situ nanti setelah ini saya kita akan masuk sedikit ke demo sedikit dari saya bagaimana saya melatih modelnya. Nah, jadi ini beberapa hasil yang hasil dari model saya. Jadi di sini yang sebelah kiri ini adalah input yang saya masukkan ke dalam generator saya. Jadi input dari wajah netral subjeknya. Nah, di sini saya yang baris pertama itu adalah ground truth dari input yang saya miliki. Jadi untuk perempuan ini ground truth emosinya dari 6 emosi yang ada itu seperti apa. Nah, dari situ yang di atas itu adalah ground truth-nya dan yang di bawah itu adalah hasil dari model saya. Ini jadi terlihat dia masih sedikit blur. Jadi di sini saya memang masih bisa dikembangkan lebih jauh untuk agar kualitasnya lebih bagus lagi. Nah, tapi di sini terlihat model yang saya buat ini telah mampu menghasilkan emosi yang menyerupai dengan si ground truth-nya. Jadi misalkan seperti di sini di sini perempuan, saya minta agar si modelnya menghasilkan wajah perempuan yang senang. Nah, di sini si modelnya tahu, oh wajah senang itu dia alis matanya dia naik, kemudian mulutnya itu kadang terbuka lebar dan kadang menunjukkan gigi. Nah, dari situ si modelnya akhirnya mampu menghasilkan output yang seperti ini yang sesuai dengan ground truth happy-nya. Nah, selain itu juga di subjek lain juga hasil apa? Di berbagai subjek saya coba, ternyata modelnya ini telah mampu menghasilkan emosi dari misalkan diberikan wajah subjek sembarang. Seperti misalkan kalau misalkan tadi happy, sekarang misalkan di sini saya minta wajah surprise, wajah terkejut gitu. Dengan input wajah ini bahkan si generatornya itu dia sudah tahu, oh kalau wajah surprise itu dia matanya membelalak, kemudian alisnya naik lebih tinggi dan kadang mulutnya terbuka lebar. Nah, di situ si generatornya tahu seperti apa karakter dari wajah terkejut dan kemudian dia generate di situ. Nah, satu yang saya temukan adalah bahkan di dalam model yang saya buat ini, kalau bahkan dia bisa menghasilkan wajah yang bahkan lebih ekspresinya lebih kelihatan dibandingkan wajah inputnya. Jadi seperti contoh di dalam sini ada yang subjek ini adalah subjek dari dataset Java. Berdasarkan dari yang penelitian saya lihat, banyak yang mengatakan bahwa dataset dari wajah Java itu dia kurang ekspresif dan bahkan masih bisa misclassify kalau misalkan kita masukkan ke dalam misalkan sebuah sistem yang dilatih untuk mendeteksi emosi gitu. Terkadang banyak sistem yang masih salah mendeteksi, misalkan si Java-nya ini sebenarnya di sini dia bilang labelnya happy, tapi ternyata karena ekspresinya kurang muncul, banyak sistem yang mengatakan oh ini sebenarnya dia sedih, bukan atau dia sebenarnya takut atau fear. Nah, tapi di sini dengan model yang saya gunakan dan metode kondisi yang saya gunakan, di sini mampu dihasilkan yang wajah emosi yang lebih terlihat gitu. Jadi misalkan di sini wajah happy-nya, yang di sini dia terlihat alisnya naik, tapi mulutnya itu dari ekspresi mulutnya itu kurang terlihat gitu. Ternyata saat dihasilkan oleh generator saya, model yang saya buat, dia lebih ekspresif, alisnya terlihat lebih naik, dari ekspresi matanya juga terlihat, oh ini wajah orang senang ini matanya terlihat lebih terbuka gitu, dan kemudian mulutnya terlihat lebih terbuka menampilkan gigi gitu. Nah, seperti itu. Nah,
Selain itu dari itu saya juga saya juga tes. Dari sini saya tes juga. Oke lah kalau misalkan kualitas secara image-nya bagus, secara dari kualitas gambarnya, oke lah bisa cukup bagus lah. Tapi bagaimana kalau misalkan saya gunakan data ini untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem yang sudah dilatih untuk mendeteksi 6 emosi dasar. Dari situ saya lakukan analisa tambahan. Ternyata kalau misalkan saya ambil sejumlah sampel dari model saya yang emosinya yang dengan data-data yang ada, saya generate kemudian sejumlah sampel, kemudian saya masukkan ke dalam sistem klasifikasi emosi dasar. Ternyata cukup bagus, bahkan sudah bisa mencapai akurasi 94%, yang bahkan itu udah cukup bagus kalau dalam apabila kita misalkan melihat performance dari sebuah model klasifikasi gitu. Bahkan dengan saya masukkan data palsu dari yang digenerate oleh model Yusigan ini, bahkan dia bisa menghasilkan akurasi yang cukup tinggi, bahkan hampir menyerupai hampir ke 100%, malah ini sudah mulai mendekati 95% gitu. Nah, situ saya lihat, oke, ini berarti sudah cukup bagus, bahkan dengan data sintetik, data yang dihasilkan oleh dari model generatornya. Di sini terlihat dari confusion matrixnya bahwa secara general sudah bisa datanya itu sudah cukup menyerupai data asli, di mana dia bisa diklasifikasi dengan baik oleh model, bahkan model yang sudah terlatih pada data emosi dasar. Nah, dari situ kemudian kemudian dari sini sekarang saya akan lanjutkan ke bagaimana kode saya melatih ini. Jadi kemudian saya switch dulu. Jadi nah jadi ini adalah mungkin di lain waktu nanti akan saya bagikan kodenya, tapi untuk saat ini saya masih keep kodenya private karena saya ingin masih mendevelop model ini lebih jauh. Jadi ini adalah saya demo bagaimana saya melatih model UCG saya. Jadi di sini saya menggunakan notebook Google Colab, di mana di sini saya bisa menggunakan saya bisa menggunakan salah satu server dari Google yang sedang kosong untuk melatih model saya ini. Jadi pertama saya inisialisasi model ini saya dulu. Nah, di sini. Nah, biasanya saya pasang NVIDIA SMI di atas sini untuk melihat saya dapat model seperti saya dapat server yang seperti apa sih yang akan saya gunakan. Dari sini saya lihat sudah cukup bagus, ini cuma sekitar 7,6 GB sini. Oke, kita bisa jalankan model sekitar di sini. Kemudian yang pertama saya import seluruh library yang saya gunakan. Seperti pertama saya menggunakan Torch. Di sini saya mendevelop model saya ini menggunakan PyTorch. Di sini saya menggunakan versi terkini dari PyTorch, sekitar versi 1.5. Nah, dan juga Torch Fusion. Nah, di sini selama saya melakukan riset mengenai GAN, yang biasanya kalau di dalam GAN itu yang kita selalu monitor adalah tidak muncul ya. Oke, bentar saya stop dulu. Oke.
Oke, sudah bisa muncul? Oke, nah jadi kembali lagi ke sini. Jadi saya kembali lagi jadi dari awal. Jadi ini adalah bagaimana saya melatih model gun saya. Jadi saya menggunakan platform Google Colab untuk saat ini untuk demo, tapi bagi Bapak Ibu yang misalkan punya komputer atau server dengan kapasitas GPU yang memadai, bisa melatih model ini dengan langsung di komputer Bapak atau Ibu. Jadi pertama yang saya lakukan adalah saya import dulu. Saya import seluruh library yang saya gunakan di dalam ini. Kemudian berikutnya adalah saya akan menginstal TensorBoard. Jadi ini jadi di dalam melatih gun. Di sini yang selalu kita perhatikan itu adalah biasanya loss-nya, karena biasanya yang menjadi tanda-tanda kalau misalkan apakah model kita tuh bisa karena kan gun kan pada dasarnya adalah deep learning. Jadi untuk melihat apakah model kita ini telah mampu belajar dengan baik atau tidak, maka selama training ini maka patokan yang bisa kita gunakan untuk memonitor model kita itu adalah dari loss-nya. Kalau misalkan loss-nya itu dia sampai pada kondisi tertentu, kita bisa tentukan, oh ini modelnya ini sudah cukup bagus nih, atau misalkan tiba-tiba loss-nya itu kayak berantakan gitu, naik turun gitu. Kemudian kita bisa deteksi, oh ini kayaknya ada yang salah nih di dalam trainingnya. Nah, jadi dari situ, nah kemudian ini saya pasang TensorBoard. Nah, di sini ini adalah hyperparameter yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan 100. Pertama saya gunakan 100 epoch. Jadi sebenarnya melatih gun itu dia umumnya semakin lama dia akan semakin bagus. Tapi untuk ada kalanya kita terkadang di satu titik epoch tuh kita berhenti. Biasanya kita lihat dari evaluasinya apakah gambar udah cukup bagus atau enggak. Kalau misalkan udah cukup bagus, kita udah berhenti situ saja. Nah, biasanya gunnya itu nggak akan biasanya dia hasilnya akan begitu terus ke belakang. Maka dari situ saya biasanya pasang cukup 100 dulu. Kalau misalkan masih kurang, nanti di berikutnya saya tambahkan. Nah, di sini saya menggunakan 4 batch size 1. Jadi di data saya ini, jadi setelah setiap kali gun saya ini proses data, saya ngambil data 1 karena di dataset saya ini saya cuma mempunyai di setiap satu entry itu dia punya cuma ada data dari wajah netralnya, dan kemudian ada label emosi yang diinginkan, dan wajah dari emosi dari label dan subjek itu sebagai ground truth-nya. Maka dari itu saya pasang setnya ke 1. Basis-nya ke 1. Kemudian lanjut ke ini dataset pathnya ini adalah mengarah ke datasetnya. Kemudian, nah di sini ukuran dari data image yang saya gunakan untuk saat ini saya masih menggunakan di 128 kali 128 pixel, karena saya kalau misalkan besar dari ini mau apa akan butuh saya akan butuh training yang lama, dan terkadang yang saya temukan dengan eksperimen saya ini, kalau dimensi image-nya terlalu besar, gunnya akan susah untuk belajar. Jadi terkadang ya, jadi kalau misalkan untuk melatih dengan gun dengan resolusi gambar yang tinggi itu biasanya arsitekturnya juga mempengaruhi. Makanya kayak misalkan seperti style gun itu dia menggunakan berapa layer yang dalam, itu bisa sampai 10 seingat saya. Nah, kemudian di sini kan karena saya masih menggunakan dataset grayscale, maka channel image-nya saya masih pasang di 1. Dan yang di sini kemudian saya set kelasnya adalah ke-7. Karena total kelas emosi saya adalah 6 emosi dasar ditambah dengan emosi netral yang jadi input.
Dan kemudian di sini ini adalah hyperparameter learning rate untuk model saya. Kemudian ini ada beta 1 dan beta 2-nya. Kemudian berapa banyak intervalnya. Jadi terkadang saya pasang interval. Interval di sini adalah berapa, misalkan setelah berapa iterasi gitu, ambil sampel kemudian untuk kita evaluasi. Karena kan terkadang kita untuk mengevaluasi ujian itu, kita selain di loss, kita juga yang melihat dari sampel image-nya. Maka dari itu saya pasang interval sampel ini di 1 angka. Jadi setiap berapa iterasi saya bisa lihat nih, oh setelah sampai iterasi ini model saya sudah bisa menghasilkan gambar seperti ini. Setelah iterasi lebih jauh bisa lebih lanjut. Nah kemudian itu kemudian ini cek intervalnya adalah untuk save modelnya. Jadi oke, kemudian saya lanjutkan, kemudian saya siapkan data saya. Nah tapi sambil saya menyiapkan data saya ini, di bawah ini adalah bagaimana saya ini adalah kelas dari dataset yang akan memproses. Jadi di dalam PyTorch itu biasanya kita perlukan adalah 2 kelas, yaitu kelas modelnya dan kelas dari datasetnya. Karena dataset sini dia mendefinisikan bagaimana sih preproses dari data saya sebelum masuk ke dalam model deep learning saya. Jadi di sini adalah kelas dataset emosi saya, di mana nanti dia seperti di sini dia akan meload dari datasetnya. Nah di sini dia akan meload datanya. Di sini seperti yang dilihat, data saya dalam bentuk numpy zip, kemudian di load. Nah dari situ nanti pas get item. Jadi get item ini adalah nanti kita memanggil dataset ini untuk retrieve data dari dataset saya. Saya mengambil data input atau data targetnya. Nah dari sini saya mengambil data source image-nya, data emosi netralnya, kemudian data image targetnya, kemudian label apa sih yang akan jadi input. Nah dari sini saya tambahkan transformasi sedikit di sini. Jadi ada transformasi di sini seperti misalkan augmentasi seperti konversi ke tensor, atau misalkan ditambah augmentasi grayscale penerangan yang ditambah atau dikurangi seperti itu. Kemudian dari situ saya return. Nah ini saya lanjutkan. Nah kemudian di sini, nah jadi setelah saya definisikan datasetnya, kemudian dari situ saya generate ininya. Dari situ saya definisikan transformasi yang digunakan. Dari sini tahapan apa sih yang saya lakukan, mulai dari data yang saya punya hingga menjadi siap untuk masuk ke dalam deep learning. Oke, kemudian dari situ saya definisikan data loader. Jadi data loader ini seperti kayak loadernya lah, loader datanya. Jadi dari dataset yang saya definisikan, dia akan loading data, menyiapkan datanya sesuai dengan transformasi yang diberikan di sini. Kemudian dari situ barulah nanti diberikan ke model untuk kemudian diproses. Nah, jadi itulah seperti itu bagaimana alur datanya dari dalam PyTorch itu, mulai dari file data yang kita punya, kemudian di load oleh data set, kemudian dikumpulkan oleh data loader, kemudian diberikan ke neural network kita. Dari sini saya ada 2, yang ini ada data loader untuk training saya, dan ini adalah file data loader yang untuk menghasilkan sampel generated, melihat sampel data kita selama dari sampel data selama training. Oke. Kemudian dari situ, kemudian kita mulai masuk ke bagian di mana
saya mendefinisikan dari ini saya neural networknya. Jadi pertama di sini wake init normal ini adalah inisialisasi bobot dengan distribusi normal untuk beberapa layer seperti convolutional dan batch norm. Dan kemudian di sini definisikan dua modul. Pertama adalah unit down. Jadi unit itu kan terdiri dari dia adalah deep convolutional network yang dimana dia punya dua bagian. Yang pertama adalah bagian turunnya, bagian turun di mana dia meresize dari yang image yang ukurannya besar, kemudian makin kecil, dan yang bagian di mana dia akan mengexpand mulai dari yang ukuran kecil dia expand menjadi besar. Nah dari situ pertama saya buat modul kecilnya, di mana di sini untuk satu unit down itu dia sama dengan pertama adalah konvolusi, kemudian saya tambahkan, kalau misalkan saya menggunakan normalisasi, saya pakai instant normalisasi. Kemudian dari situ saya tambahkan leaky ReLU. Jadi di dalam GAN, dari banyak riset yang saya lihat, ReLU itu kurang pas untuk digunakan di dalam GAN, karena dia di banyak riset mengatakan bahwa dia itu memberikan seperti kayak feedback yang kurang kuat untuk nanti saat di backpropagate oleh di dalam modelnya. Maka dari itu banyak yang merekomendasikan untuk menggunakan versi leaking-nya, yaitu leaky ReLU. Kemudian kalau misalkan saya menggunakan dropout, saya pasang dropout layer di situ. Nah kemudian seperti itu. Nah itu untuk yang unit down-nya. Jadi untuk yang di bagian turunnya. Untuk yang di bagian expanding atau naiknya, di sini jadi layernya itu terdiri dari pertama konvolusi transpose. Jadi pertama konvolusinya itu bukan cuma konvolusi seperti biasa, tapi dia transpose convolution, yang dimana dia ini adalah banyak yang mengatakan sebagai dekonvolusi. Jadi versi terbaliknya dekonvolusi, padahal dia sebenarnya adalah versi yang berbeda. Jadi seperti itu. Nah, di sini banyak digunakan untuk layer konvolusi yang expand, increase ukuran gambarnya. Kemudian sama seperti di unit down-nya, saya tambahkan instance normalization. Kemudian di sini saya tambahkan ReLU untuk yang di expand-nya. Nah kemudian sama seperti tadi saya tambahkan dropout kalau misalnya saya perlukan. Kemudian dari situ, nah di sini di bagian forwardnya sini adalah saat unit ini menjalankan memproses data, jadi dia tidak cuma seperti kalau misalkan di dalam unit down kan dia cuma self model X. Oke, berarti dia cuma memproses berdasarkan urutan layernya yang ada di sini. Tapi kalau di unit dia ada yang namanya skip connection. Jadi dari satu level resolusi di dalam unitnya itu dia punya kayak koneksi ke dalam dari unit down-nya itu ke unit up. unit up-nya di resolusi yang sama untuk nanti agar jadi informasi tambahan untuk bisa nanti mengexpand gambarnya lebih baik. Nah di sini setelah diproses oleh modelnya, saya concat. Jadi saya concat dengan skip inputnya di dimensi 1. Nah seperti itu. Nah di sini masuklah saya ke generatornya. Jadi oke, sebentar. Ya. Jadi ini adalah unit generatornya dari generator saya. Jadi pertama di sini saya menggunakan ini. Jadi di dalam unit ini saya menggunakan 7 kali konvolusi. Jadi 7 level konvolusi, kemudian nanti 7 level up konvolusinya, unit up di konvolusinya. Nah dari sini saya menggunakan, jadi di sini saya definisikan pertama ukuran nanti image-nya seperti apa, channelnya, dan ukuran dimensi embeddingnya. Jadi sini adalah saya mendefinisikan embedding untuk nanti labelnya, seperti jumlah kelasnya dan berapa banyak sih outputnya nanti. Nah nanti dari situ saya definisikan sini layer-layernya. Jadi sini saya 7 layer down,
dengan ukuran yang sudah ada. Nah, kemudian 7 layer di sini juga 7 layer up. 7 layer up gitu. Mulai dari dari yang terbawah, kemudian naik terus, kemudian nanti di finalnya itu kita upsample sekali lagi, kemudian ditambah zero padding, konvolusi, baru diberikanlah tengah untuk mempush agar output dari nanti modelnya itu ada di range 0 sampai 1. Nah ini di dalam forward pass dari generatornya seperti ini. Jadi pertama, jadi jadi di sini dalam generator dia punya 2 input image-nya yang akan diubah, dan ini adalah label dari image-nya. Nah dari situ kemudian saya lanjutkan. Pertama saya ubah ke dalam bentuk embedding. Embedding udah selesai. Oke. Setelah itu dari embedding itu seperti saya jelaskan di dalam model saya. Jadi seperti ini. Jadi saya pertama convert ke dalam bentuk embedding vector. Kemudian dari sini saya split. Yang pertama akan jadi scale faktornya, yang kedua akan menjadi bias vektornya. Nah, di sini proses split itu terjadi. Jadi pertama saya convert ke embedding, kemudian saya split, yang scale-nya saya resize untuk agar bisa dioperasikan, yang biasnya juga saya resize juga agar bisa dioperasikan. Barulah dari situ saya operasikan dengan yang telah saya definisikan. Saya kalikan dengan ini. Jadi input image-nya pertama saya operasikan dengan Hadamard product. Kemudian dari situ saya ambil rata-ratanya dengan menggunakan dengan hasil Hadamard ini, dan bias match-nya itu diambil rata-ratanya. Baru dari situ dimasukkan ke dalam unitnya. Jadi masuk ke layer 1, kemudian terus masuk ke layer sebelumnya. Nah, saat masuk ke up convolution-nya, dari situlah dia ini. Kemudian dia dari yang sebelumnya, yang di bawahnya, kemudian disambung dengan yang resolusi yang sama di level tersebut. Inilah yang disebut sebagai skip connection-nya. Jadi dari ininya, layer sebelumnya skip ditambah skipnya, layer sebelumnya ditambah skipnya, seterusnya hingga nanti keluar jadi di layer terakhirnya. Nah, untuk diskriminatornya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya menggunakan yang namanya patch discriminator. Ini adalah diskriminator yang digunakan di dalam Pix2Pix, di mana dia tidak sampai ke outputnya itu mencapai cuma satu kali satu gitu, yang menentukan apakah itu true atau false. Tapi di sini dia sejumlah patch image, yang dimana nanti dia menentukan dalam patch ini apakah seberapa dekat sih real atau fake-nya. Nah dari situ dia sebenarnya hampir sama seperti unit, hanya saja dia tidak menggunakan up konvolusinya, dia cuma menggunakan seperti ini. Jadi ini cuma diskriminator bloknya itu terdiri dari konvolusi, kemudian insert normalization, dan key value. Itu terusnya sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah yang konvolusi terakhir. Nah, dari situ nah di sini operasinya saya juga gunakan hal yang sama dengan metode yang sama, karena kan sifatnya kalau di dalam SIGAN proses penambahan kondisinya itu dilakukan baik di diskriminator dan juga di generator juga. Jadi di sini saya juga tambahkan juga agar nanti si diskriminatornya tahu sebenarnya ini dia butuh kelas yang dia sebenarnya ini dari kelas yang mana sih yang di generate. Makanya itu ini saya tambahkan juga di sini. Barulah setelah dari lewat proses yang sama, barulah dari situ ini diproses oleh ininya diskriminatornya. Nah, kemudian dari sini saya masuk ke ini. Kemudian saya bikin modelnya. Nah, di sini saya seperti yang tadi, jadi
untuk kriteria, jadi untuk ini adalah loss dari GAN-nya, yang bagian pertama. Saya di sini menggunakan MSL loss untuk itunya, dan yang kedua adalah untuk pixel wise-nya. Pixel wise-nya di sini saya menggunakan L1. Dan di sini saya gunakan untuk di sini saya menggunakan 100. Sini saya lambdanya bisa 10, bisa 100 ya, terserah dengan menggunakan kita bisa eksperimenkan karena dia hyperparameter. Nah dari sini, setelah dari sini saya kemudian ini saya load, kemudian saya masukkan ke dalam ke dalam GPU-nya untuk nanti siap untuk dijalankan trainingnya. Kemudian dari sini kita bisa lihat nih, ini adalah ilustrasinya. Jadi bagaimana arsitekturnya. Jadi unit generator di sini dia ada pertama embedding, kemudian masuk ke unit down-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian naik lagi 6, kemudian 7, baru terakhir di sekuensialnya. Nah di sini kemudian inilah dia arsitektur dari diskriminatornya. Jadi dia pertama dari konvolusi, Liquidio, kemudian konvolusi lagi, insert message, Liquidio, begitu seterusnya hingga yang terakhir. Nah itunya, itu adalah model dari UC GAN yang saya gunakan. Nah di sini untuk menyiapkan trainingnya, saya siapkan untuk optimizernya. Seperti yang pertama adalah Adam. Nah, pertama jadi karena kita menggunakan dua model sini, maka optimizernya di sini kita butuh dua optimizer, yaitu menggunakan kedua-duanya menggunakan Adam. Kemudian di sini saya buat beberapa ini. Nah di sini saya juga bikin sebuah logger. Jadi si logger itu seperti dia kayak merekam loss dan sampel-sampel yang dihasilkan. Nah dari situ oke. Nah di sini saya buat sebuah fungsi tambahan. Jadi di sini karena tadi kan kita pasang bahwa setiap berapa epoch bikinkan sebuah sampel image agar kita bisa lihat seberapa bagus sih gambar hingga saat ini. Dari sini saya buat sebuah metode mana dia akan mengambil sampel dari data validasinya, kemudian diambil data realnya dan kelas yang diinginkan, lalu kita generate. Setelah di generate, kita susun gambarnya, kemudian kita save image-nya, kemudian nanti kita lihat. Oke, sudah. Nah kemudian di sini saya start TensorBoard-nya agar nanti selama training kita bisa lihat seberapa. Nah sudah. Nah ini kan masih kosong karena kita belum start trainingnya. Nah, setelah kita start, jadi ini seperti inilah bagaimana training dari GAN, jadi dari UC GAN-nya. Jadi pertama saya definisikan ini patch-nya. Jadi patch dari ini adalah ukuran dari patch-nya. Jadi kan kalau diskriminator itu kan dia outputnya nggak dimensinya nggak 1x1. Jadi saya perlu definisikan ukuran patch-nya berdasarkan dari inputnya untuk nanti agar bisa dijadikan kayak compare antara fake and true-nya, fake and real dengan GAN-nya, dengan output dari diskriminatornya. Nah jadi pertama ini ya seperti ini cara mentraining GAN. Jadi pertama kita ambil datanya. Pertama ini real I-nya adalah inputnya, real B-nya adalah target dari emosi yang akan kita buat, dan target gambar image emosinya, dan YB-nya adalah target kelas emosi yang diinginkan. Nah setelah itu kita buatlah ground truth-nya. Jadi kita buat patch-nya tadi dengan ground truth-nya, di mana yang valid ini nanti akan berisi angka 1. Jadi dia seperti sebuah patch matriks, berapa jumlah matriks dengan ukuran yang sesuai dengan patch-nya ini.
untuk menghasilkan dia isinya cuma angka 1, karena kan nanti idealnya nanti kalau misalkan kita ingin menentukan bahwa gambar itu real kan berarti harusnya diskriminator menghasilkan angka 1. Nah, berarti di sini nanti sebagai ground truth untuk diskriminatornya itu kita pasang validnya itu angka 1 dan fake. Kalau misalkan data itu adalah fake, seharusnya dia mendekati 0, maka kita isi dengan angka 0. Dan kemudian di sini seperti di training dalam menggunakan Python, pertama kita kosongkan dulu gradien yang ada agar tidak ikut terhitung ke iterasi berikutnya. Jadi pertama di sini kita generate dulu dengan apa? dengan data real yang input dan target yang kita inginkan. Jadi di sini jadi di sini kita ini nih. Jadi yang real B kan ada data asli. Yang YB ini adalah target emosinya. Jadi di sini kita masukkan ke diskriminator, dihasilkanlah hasil prediksinya untuk data real. Kemudian di compare dengan data dihitung dengan menggunakan loss gun-nya itu di data dengan patch data validnya dengan ground truth validnya. Dan kemudian ini adalah perhitungan untuk data realnya. Nah, untuk data fake-nya pertama kita generate dulu ke dalam di generatornya. Kita generate real A-nya dari dengan input netralnya, kemudian ditambahkan targetnya, jadilah fake B. Fake B ini adalah fake emosi yang dihasilkan oleh generator. Nah, dari situ dihitung. Sebelum dihitung dimasukkan dulu ke dalam diskriminator untuk diseleksi, untuk dihitung apakah ini fake atau real atau bagaimana. Kemudian masuklah ke dalam ini. Setelah itu setelah keluar dari diskriminator baru dihitung dengan gun loss-nya. Nah, dari situ kita hitung rata-rata untuk diskriminatornya. Nah, itu adalah bagaimana kita dapat loss dari diskriminatornya. Nah, itu dari situ kita back propagasi ke diskriminatornya. Nah, kemudian saat kita melatih generatornya sama optimizer dari Adam dari generatornya kita hapus dulu gradiennya. Kemudian kita generate data ininya, kita generate data fake-nya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam diskriminator, dapat data fake-nya. Nah, tapi di sini di dalam generatornya sini kita compare gun loss-nya ini antara data dari hasil generator dari yang telah diproses diskriminator dengan valid, karena kan kita tujuannya ini untuk mengelabui dari diskriminatornya. Jadi kita ingin agar si generatornya ini mampu menghasilkan gambar yang mendekati ke data valid. Maka dari situ kita compare dia dengan data valid yang isinya angka 1 semua, dengan harapan dia semakin menghasilkan gambar yang semakin menyerupai data asli. Nah, dari situ juga kita hitung pixel wise loss-nya dari data fake-nya kemudian dengan data realnya. Nah, dari situ, kemudian dari situ dari situ kita hitung total loss dari generatornya. Jadi total loss generator sini adalah loss dari gun yang telah dihitung, kemudian ditambah dengan pixel loss-nya yang dikali dengan seberapa besar seberapa kuatkah lambda dari loss pixelnya. Barulah dari situ kita back propagasi, dihitung loss-nya lalu back propagasi. Nah, di situ, di sini lebih dia seperti buat ini ya, buat nge-log loss-nya aja. Jadi di sini nanti kita pasang sebuah message untuk melihat sudah seberapa. Jadi kita bisa nge-track loss-nya itu sudah sebesar apa. Nah, sudah dari sini. Jadi sini logger add scalar ini dia cuma untuk merekam. Jadi loss-nya dapat berapa? Oh, kita rekam. Loss-nya dapat berapa di diskriminator? Oh, kita rekam. Kemudian dari situ sudah. Nah, dari situ, di sini setiap untuk sejumlah iterasi. Jadi seperti tadi kan kita sampel interval tadi kita pasang di sekitar 500. Jadi setelah 500 iterasi kita generate gambar berdasarkan dari model kita yang sudah kita latih pada saat itu. Kemudian sudah. Nah, setelah itu di sini saya pasang setiap selesai satu epoch kita save modelnya agar nanti bisa dievaluasi atau mau untuk analisa lebih lanjut.
sudah, ini pasti asli. Jadi susah akan memberikan feedback untuk back propagasi ke generatornya. Nah, di sini juga generatornya seperti ini. Nah, jadi di sini saya terlihat dia naik turun. Jadi di dalam training gun dia memang kalau misalkan kita train misalkan classifier kan dia biasanya kan mulus ya, dia naik kemudian turun perlahan. Tapi kalau di dalam gun itu karena kita mencoba mengelabui, jadi ada saat di mana si diskriminatornya unggul nih, kemudian generatornya tertinggal. Ada juga saat di mana generatornya unggul, diskriminatornya tertinggal, jadi mereka saling berlawanan. Nah, nanti di sini pada akhirnya nanti kita akan bisa melihat nih sudah sebagus apakah ide kita, modal kita. Nah di sini selain bentuk luas ini juga tadi kan saya di sini saya pasang di sample image saya pasang logger add image. Nah di sini di dalam TensorBoard ini saya juga telah memasang dia untuk merekam ini sampel image yang saya buat. Nah jadi sini kita bisa lihat di tab image. Nah di sini ini kita sudah sampai ini. Ternyata kurang ini. Nah ini ternyata saya masih outputnya masih kurang ini. Mungkin nanti kita bisa mungkin nanti bisa diperbaiki. Tapi sini saya juga save dalam bentuk image. Jadi misalkan tadi di sini misalkan di sini kita terakhir udah terbesar nih epoch 1500 di iterasi 1500. Kita lihat nih. Nah, sini kita lihat. Nah, itu di sini sudah mulai cukup terlihat nih. Jadi di sini jadi dengan apa? Dengan kita menyimpan image ini kita bisa memvisualisasikan sudah seperti apakah hasil model kita. Nah, di sini misalkan di sini saya save-nya seperti ini. Baris pertama dan baris keempat itu adalah inputnya. Baris kedua dan baris kelima itu adalah ground truth yang ingin kita tuju. Jadi misalkan di sini dengan subjek ini kita ingin menghasilkan senang, atau misalnya di sini kita ingin menghasilkan takut. Nah, yang di bawah ini adalah hasil dari model kita. Nah, di sini terlihat kan masih di epoch 1500 kan dia masih lebih terlihat seperti inputnya. Berarti kita lihat modelnya masih kurang belajar nih, masih butuh belajar lebih jauh. Nah, dari situ seperti itulah bagaimana kita kita mengevaluasi bisa kita mengevaluasi model gun kita. Nah, dari situ kita bisa dari situ biasanya saya melakukan ini analisa lebih lanjut, misalkan atau misalkan saya seperti tadi nih, saya mau ngambil sampel kemudian saya masukkan ke sistem klasifikasi seperti itu. Kemudian jadi seperti itu. Nanti akan setelah ini akan saya coba sharekan notebook ini untuk bagi siapa yang ingin misalkan ingin bereksperimen dengan kode ini. Jadi oke, kita coba kembali ke sini tadi. Jadi oke, sebentar saya coba switch lagi. Oke, saya coba switch balik ke presentasi kita tadi. Oke, jadi itu dari saya. Jadi kesimpulan yang telah saya riset yang telah saya lakukan adalah saya memodifikasi lah dari pix to pix sehingga saya dari tidak cuma dengan input sebuah gambar, saya bisa tambahkan label tambahan agar kita bisa bilang si modelnya ini
tolong dong dengan input gambar ini buat sebuah gambar, buat outputnya, translasinya itu dengan karakter sesuai dengan label yang kita inginkan. Nah di situ setelah modifikasinya di itu, saya telah mampu menghasilkan gambarnya dengan kualitas yang cukup bagus. Yang di samping itu dengan kondisi metode pengkondisian yang saya masukkan di dalam situ, saya bisa menghasilkan gambar yang ekspresif, gambar yang citra emosi yang bisa menyerupai dengan data aslinya meskipun dengan kualitas yang sedikit masih bisa diimprove. Nah di sini mungkin dari Bapak atau Ibu yang ingin mengembangkan lebih lanjut misalkan ini mengaplikasikan ini di tempat lain, ini ada beberapa ide yang mungkin bisa jadi referensi. Jadi pertama, jadi sebenarnya di emosi yang ada sebenarnya kan di bidang riset emosi wajah itu sebenarnya dia tidak cuma 6 atau 7, dia ada banyak tergantung standar yang digunakan Bapak atau Ibu gunakan. Jadi kita bisa mengacu ke berbagai standar, jadi dari situ kita bisa menggunakan berbagai macam data dan bisa kita latih lagi modelnya agar bisa menghasilkan emosi yang lebih natural gitu. Dan yang kedua, mungkin bisa saja seperti yang setelah saya lakukan, kita bisa ganti arsitektur neural network-nya menjadi lebih baik gitu. Jadi misalkan bisa saja kita bisa gunakan ResNet ResNet gitu, atau misalkan menggunakan VGG yang mereka adalah convolutional neural network juga, atau misalkan kita bisa ganti nih dengan loss function yang lebih baik, misalkan seperti yang Parisman sempat mention tadi di sesi sebelumnya, menggunakan Wasserstein loss, atau misalkan menggunakan loss function yang lebih stabil, atau bisa juga seperti yang telah saya tambahkan tadi, misalkan kita bisa gunakan metode kondisi yang lebih baik gitu. Jadi si modelnya itu lebih mengerti nih apa sih yang sebenarnya diinginkan dari input yang ditambahkan. Nah, jadi itulah jadi referensi yang saya gunakan dalam penelitian saya ini. Jadi demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan kah? Oke, saya coba lihat dari yang sini ya. Iya, terima kasih Pak Muhammad Iqbal atas materi yang disampaikan. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat publik pertanyaannya apa saja, nanti akan coba dijawab satu persatu. Oke, jadi ini saya sedang lihat ini sebanyak juga. Oke, jadi ini dari Oki Kusmawan ya. Jadi Oki Kusmawan ya. Jadi dari Oki Kusmawan di sini dia sebelumnya ada menanyakan, GAN itu sebuah framework untuk menghasilkan gambar lebih baik kah? Sebenarnya di GAN itu intinya dia menghasilkan gambar. Dia bukan cuma menghasilkan gambar. Jadi kan seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Risman sebelumnya. Jadi generative model itu dia sebuah bentuk model yang kita latih secara unsupervised, di mana nanti hasilnya adalah model itu dia mampu menghasilkan data baru dari distribusi data yang telah dipelajarinya. Jadi dia tidak terpaut cuma di gambar. Ya, GAN itu pada awalnya memang banyak eksperimennya itu di gambar. Tapi bisa saja di ranah lain, bahkan di sekarang tuh dia sudah bisa menghasilkan suara, bisa mengenerate suara dengan kualitas yang bagus. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak terpaut di gambar saja, jadi bisa di berbagai bentuk data. Gitu. Kemudian dari Daniel, apakah ada input berupa Gaussian noise dalam model GAN Anda?
Kalau di saya di sini kalau dari modelnya itu sebenarnya tidak ada, tapi bentuk noise yang ada di dalam model saya ini sebenarnya bukan dari bentuk Gaussian noise yang di input seperti di dalam GAN, karena kan di model isi GAN saya ini GAN-nya ini GAN input GAN itu telah saya ganti dengan input image yang saya ingin generate atau saya ingin translate. Nah, kalau di saya di sini bentuk noise-nya itu ada di dalam dropout yang saya tambahkan. Jadi dropout yang saya masukkan di dalam layer network saya. Jadi misalkan di sini saya coba share screen, saya coba ganti screen-nya. Oke. Nah, di sini misalkan saya bawa kembali ke kode saya yang tadi. Oke, jadi di sini oke. Nah, naik lagi. Nah, di sini kan unit down saya, di sini kan unit up ini adalah modul yang saya gunakan untuk membangun unit generator saya. Nah, di sini saya tambahkan dropout. Nah, di sini dropout di sini berfungsi sebagai bentuk noise-nya. Jadi di sini noise di sini dia bukan dalam bentuk vektor Gaussian noise yang diinput seperti di dalam GAN, tapi bentuk noise-nya di sini seperti adalah dalam bentuk dropout di mana node-node yang ada di dalam layer tersebut terkadang secara dimatikan secara Gaussian untuk nanti untuk sedikit memberikan noise di dalam proses inferensi dari generatornya, agar nanti di situ generatornya juga mempelajari noise yang ada agar bisa menghasilkan variasi data, bisa menghasilkan variasi yang nanti bisa menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik, seperti itu. Ya, sudah cukup jelas kah, Daniel? Oke, baik. Oke, jadi ya sama-sama. Nah, kita berapa pertanyaan lagi kah atau masih cukup waktunya? Boleh mungkin satu pertanyaan lagi. Oke. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang menarik dari Pak M. Arif Kamal. Jadi pertanyaannya adalah sedikit meluas, apakah bisa metode GAN ini digunakan untuk pengembangan produk dan perbaikan proses bisnis? Mohon bantuan info dan referensi yang bagus. Melihat dari kapabilitas, kalau ini menurut dari saya secara pribadi ya, melihat dari kapabilitas GAN yang saat ini sudah bisa menghasilkan kualitas data yang cukup bagus, ya memang ada potensi untuk GAN ini bisa digunakan dalam sebuah produk digital gitu, misalkan yang bisa digunakan untuk di aplikasi kah atau di dalam ranah lainnya. Hanya saja saya untuk saat ini saya masih mungkin yang seperti tadi ya, seperti salah satu contoh yang saya berikan tadi adalah text to speech. Ada GAN yang mungkin nanti akan saya coba, mungkin Bapak Ibu atau Ibu bisa coba share yang namanya GAN TTS. GAN TTS, mana dia itu adalah GAN yang dilatih. Jadi GAN TTS atau GAN text to speech ini adalah model GAN yang dilatih dengan input berupa teks. Jadi seperti teks to speech yang biasa Bapak Ibu lihat di Google, di
produk Google atau misalkan Microsoft atau yang lainnya dari Apple. Jadi inputnya berupa teks dengan output berupa suara yang melafalkan teks yang kita berikan itu. Nah, ya, di sini biasanya kan orang biasanya menggunakan CNN LSTM lah, LSTM atau RNN karena sifat dari data suara atau teks itu kan dia sekuensial. Nah, di sini ada yang menggunakan GAN di mana neural net saya belum membaca lebih detail mengenai itunya papernya, tapi dia menggunakan model GAN untuk melakukan proses inferensi itu dari teks menjadi sebuah suara yang bahkan suaranya itu tingkat kejelasan suaranya itu cukup bagus. Jadi iya, kalau dibilang apakah GAN ini bisa digunakan untuk pengembangan produk, ya. Cuman seperti contohnya tadi adalah text to speech. Kalau ada salah satu contoh lagi, ada model GAN yang dikenal dengan nama Beauty GAN. Jadi saya coba ini, akan saya coba nanti share di sini. Jadi Beauty GAN adalah jadi sebenarnya dia Beauty GAN itu dia sebenarnya image translation, mirip seperti Pix to Pix. Bedanya cuma di Beauty GAN itu dia seperti aplikasi kayak mungkin Bapak atau Ibu tahu seperti Fast App yang dia bisa memberikan efek-efek lucu atau animasi apa di wajah gitu. Misalkan dia nangkap wajah kita, kemudian dia dikasih animasi sebagai macam atau misalkan dikasih efek. Nah, Beauty GAN seperti itu dengan efek yang diberikan adalah efek kosmetik. Jadi misalkan seperti ibu-ibu yang misalkan hari ini misalkan menggunakan misalkan kepikiran nih mau menggunakan lipstick atau misalkan mau pakai apa buat untuk alisnya, apakah perlukah? Nah, di Beauty GAN ini dia bisa simulasikan itu. Jadi dia dengan kita memberikan input wajah dengan ditambah kombinasi kosmetik apa yang ingin di-apply. Nah, si model GAN-nya ini bisa mengenerate wajah tersebut dengan kosmetik yang di-apply tersebut. Nah, jadi memang cukup menarik ya memang kalau misalkan GAN ini bisa di-apply di produk di berbagai macam produk. Jadi itu yang menurut dari saya. Apakah cukup jelas, Pak Arif? Oke, terima kasih atas teman-teman yang sudah bertanya dan penjelasannya dari pemateri tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama teman-teman. Kemudian, apakah ada yang ingin disampaikan lebih lanjut lagi dari pemateri sebelum kita closing? Kalau dari saya apa ya? Kamu apa ya? Kayaknya nggak. Mungkin dari saya mungkin seperti ini. Apa ya? Bidang riset GAN ini memang terbilang cukup menarik. Jadi kalau mungkin tapi memang pada awalnya tuh kelihatannya tuh kayak agak berat. Saya memang awalnya agak berat memahami tentang terutama di loss-nya. Tapi melihat melihat perkembangan GAN sekarang dan bahkan kualitas dari model GAN, kualitas dari data yang bisa dihasilkan oleh GAN, ya GAN ini bisa menjadi bisa jadi topik riset yang cukup menarik atau bahkan bisa menjadi model yang bisa cukup bagus untuk digunakan di dalam dalam berbagai macam case atau dalam berbagai bidang. Itu aja sih dari saya. Oke,
Oke, terima kasih. Menarik sekali ya pembahasan tentang GAN memang. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk sesi kali